Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, pada episode kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah Perang 10 November. Kita bahas dulu Surabaya. Surabaya ini merupakan kota yang sangat menarik sekali. Kalau kita lihat di dalam sejarahnya, pada masa Majapahit, Surabaya ini dikenal dengan nama Ujung Galuh, di mana ia merupakan pelabuhan pusat perdagangan yang menghubungkan berbagai negara, berbagai kerajaan, dan untuk sampai ke Majapahit maka harus melalui Ujung Galuh ini. Ujung Galuh ini merupakan pelabuhan yang dimiliki oleh Majapahit di samping Gresik dan juga Tuban. Pada masa Wali Songo, pelabuhan-pelabuhan ini menjadi pusat sasaran dakwah. Seperti di Surabaya, kita kenal ada Sunan Ampel, di Gresik ada Syekh Maulana Malik Ibrahim dan juga Sunan Gresik. Kemudian di Tuban ada Sunan Bonang. Nah, artinya kota-kota ini menjadi sangat penting sekali. Dan ketika Belanda menguasai atau menjajah di Indonesia waktu itu, Surabaya itu didesain menjadi kota industri yang sangat terkenal, di samping juga Singapura. Jadi kalau dulu orang menyebut Surabaya itu menjadi kota impian untuk dikunjungi selain Bali. Jadi Surabaya itu memiliki desain kota industri di mana di dalamnya itu penuh dengan perusahaan-perusahaan besar, kemudian juga dihuni oleh berbagai kewarganegaraan di negara-negara Eropa. Ada Jepang juga ya, Jepang juga ada di sini, dan di berbagai negara itu tumplek-blek di sini. Dan tetapi yang menarik adalah terjadi ketimpangan di mana orang-orang Eropa dengan desain yang begitu mewah modern, sedangkan penduduk aslinya akhirnya terpinggirkan di pinggir-pinggir Surabaya ini. Nah, di sini juga ada transportasi tram waktu itu ya, yang menjadi pusat, yang menjadi penghubung di antar satu dengan yang lainnya. Terus di Surabaya juga ada beberapa kota sebagai penyangga yang menjadi pusat hiburan, destinasi wisata, misalnya Pacet, kemudian Trawas, dan juga Tretes, menjadi pusat-pusat hiburan orang-orang. Jadi kerjanya itu di Surabaya, kalau ingin rekreasi ya itu di Tretes, di Trawas, kemudian di Pacet. Oleh karenanya sampai sekarang ini banyak villa-villa yang ada di tempat-tempat ini. Pada masa Belanda itu juga sudah ada tempat-tempat ini dijadikan sebagai wisata. Nah, pada masa Jepang menguasai Indonesia, di Surabaya dikuasai, dibom, jadi dari beberapa tempat yang menjadi markasnya Belanda, markas tentara Belanda itu dikuasai oleh Jepang. Tepatnya pada 3 Februari 1942 Jepang mulai menyerang, dan pada bulan Maret 1942 kota Surabaya benar-benar jatuh ke tangan Jepang. Ketika Jepang ini masuk ke Surabaya, seperti juga dengan kota-kota yang lainnya, Jepang itu menandaskan dirinya, mentahbiskan dirinya itu sebagai saudara tua, yang mana dia itu adalah antipati terhadap Eropa. Dia menjadi oposisinya Eropa, dan ia menjanjikan sebagai saudara tua yang akan mensejahterakan saudaranya yang ada di Indonesia. Oleh karenanya mereka penduduk ini begitu senang, para tokoh-tokoh juga begitu senang, karena dia terbebas dari cengkraman Belanda yang sudah sekian lama mencengkram Nusantara ini. Dan Jepang sebagai orang Asia berhasil menghancurkan mitos-mitos bahwa orang Eropa tidak bisa
dikalahkan, tetapi oleh Jepang ia bisa dikalahkan. Dan ini menandai bahwa para tokoh-tokoh itu begitu simpatik terhadap Jepang yang berhasil mengusir Belanda dalam waktu yang sangat singkat, ya, yang sangat singkat. Kita saja melawan sudah puluhan ribu orang meninggal dunia, tetapi Jepang hanya butuh beberapa minggu menguasai seluruh Nusantara ini. Dan ini sangat keren, sangat hebat sekali. Orang Asia bisa menghancurkan mitos bahwa hanya orang kulit putih yang apa namanya, kalau perang itu selalu menang. Tetapi di sini Jepang berhasil. Nah, saya tidak akan membahas tentang bagaimana Jepang kok bisa berhasil gitu ya. Nah, tetapi yang perlu diingat bahwa Jepang dalam waktu 3 tahun itu, dari 1942 sampai 1945, ternyata tidak seperti iklannya. Jepang tidak mensejahterakan, tetapi justru Jepang ini memporak-porandakan suara rakyat, ya, organisasi-organisasi dibubarkan, orang tidak boleh bersuara, ya, kemudian hasil bumi, jadi orang-orang dipaksa untuk menyerahkan hasil buminya, terus mereka juga dipaksa bekerja untuk membangun proyek-proyeknya Jepang yang kemudian dikenal dengan Romusha, yang ini kerja paksa, dan pembungkaman terhadap suara-suara aktivis yang lainnya, termasuk organisasi keagamaan dan lain sebagainya. Seperti Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari pernah ditangkap dan dipenjara di Jombang, kemudian ke Mojokerto dan di Surabaya, tapi pada akhirnya dibebaskan. Nah, ternyata Jepang lagi tidak sesuai dengan apa yang diucapkan. Jadi Indonesia tidak segera merdeka, dan kita rakyat kita juga tidak sejahtera, tambah semakin sengsara. Dan ini kemudian dikritik oleh Cak Durasim ketika menampilkan ludruknya yang dikenal, yakni Pagupon omahe doro melok nipon tambah sengsara. Nah, seperti ini. Ini adalah parian yang merupakan kritik dari budayawan kepada Jepang, ya, tambah sengsara hidupnya daripada dijajah oleh Belanda. Dan ini kemudian diganjar Cak Durasim dihukum. Aktivis-aktivis para mahasiswa juga banyak yang dihukum karena mereka bersuara terhadap kesemena-menaan Jepang di dalam menjajah. Dan kita belajar dari Jepang bagaimana dari unsur atas sampai RT RW. Jadi RT RW itu adalah bentukannya Jepang untuk mengontrol sosial, mengontrol masyarakat itu dengan dibentuk sampai tingkat RT dan RW. Dilaporkan apa saja yang terjadi di lingkungannya itu dilaporkan oleh RT RW ini. Nah, terus kemudian Jepang, yang baiknya Jepang adalah, jadi ketika itu Jepang ini sedang dilanda perang. Jadi ketika dia berhasil menghancurkan Amerika, menghancurkan Inggris, menghancurkan Belanda, menghancurkan Australia, tetapi kemudian akhirnya terjadi perang balik, ya, serangan balik. Jepang di beberapa tempat itu mengalami kekalahan. Oleh karenanya mereka kemudian harus merekrut tenaga-tenaga yang berasal dari berbagai di jajahannya, berbagai manusia yang ada di jajahannya, ya. Seperti di Indonesia akhirnya dibentuklah Heiho, PETA, ya, dan laskar-laskar yang lainnya untuk membantu di dalam perang Pasifik melawan sekutu. Jadi tentara-tentara ini dibentuk, ya, laskar-laskar nih, ya, ini dibentuk untuk menjadi sukarelawan melakukan perang melawan sekutu. Itu yang yang sebenarnya adalah tujuan terselubungnya. Mereka ingin mendapatkan tentara tambahan yang berasal dari Indonesia, dan ternyata ini dimanfaatkan sebaik mungkin oleh
Pak Hadratus Syekh dan para kiai-kiai, para ulama-ulama yang berada di Masyumi, di mana Masyumi merupakan kumpulan dari berbagai ormas-ormas Islam yang ada di situ. Ada NU, ada Muhammadiyah, dan ormas-ormas yang lainnya itu berkumpul di dalam satu wadah yang namanya Masyumi, dan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menjadi ketuanya. Nah, itu dimanfaatkan misalnya menyusupkan para santri-santri untuk dilatih, untuk masuk ke peta dan dilatih secara militer oleh tentara Jepang. Tidak hanya berhenti di peta, di peta ini ternyata kemudian kita lihat bahwa komandan-komandannya itu adalah orang-orang santri ya, termasuk putra dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ya Khalid itu termasuk adalah peta, orang peta. Nah, terus kemudian tidak hanya berhenti di peta, Hadratus Syekh melalui Yai Wahid Hasyim itu meminta kepada Jepang untuk melatih santri-santri sebanyak 500 dari berbagai tempat yang ada di Jawa dan luar Jawa, itu dilatih di Cibarusah. Dan ini yang kemudian output dari para santri yang dilatih militer selama 3 bulan ini menjadi cikal bakal Laskar Hizbullah. Dan tentu kalau kita belajar, kalau kita nyinauni atau kita ngevaluasi latihan militer selama 3 bulan itu oleh opo, dapat apa? Ya dasar-dasar perang gitu kan, dasar-dasar perang. Begitupun juga dengan peta. Kalau dibanding dengan Kenil misalnya, ya kualitasnya memang harus jauh lebih bagus Kenil karena disiplin militernya sangat ketat versi Belanda ya, versi orang Eropa. Tentu Kenil lebih mumpuni secara kemiliterannya ya. Begitupun juga dengan di peta itu lebih lama sih daripada Hizbullah. Hizbullah cuma 3 bulan dilatihnya. Kalau peta sejak 1943 kemudian memiliki anggota yang sangat banyak sekali. Nah, ini kemudian saya husnudzon kepada para kiai bahwa mereka sebenarnya sedang disiapkan sewaktu-waktu ketika Indonesia merdeka dan membutuhkan pertahanan, maka dari peta dan Hizbullah inilah yang akan menjadi laskar, menjadi pejuang yang akan membela Indonesia. Gayung pun bersambut pada saat Jepang kalah di berbagai palagan perang dan dia menyerah kepada sekutu. Ini dibaca oleh para pemuda-pemuda, aktivis-aktivis ya, yang mengetahui berita-berita internasional melalui radio yang dia sembunyikan bahwa memang Jepang telah kalah oleh sekutu. Maka mereka kemudian melakukan gerakan-gerakan yang revolusioner seperti menculik Soekarno-Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Soekarno dan Hatta yang mungkin saja tidak tahu tentang perkembangan itu, tentang perkembangan geo internasional waktu itu, sempat menolak walaupun kita bisa menganalisis ini kata mistik Jawa yo ngenteni dino gitu kan, sampai kemudian 17 Agustus 1945 ini. Tapi secara analisa ini bahwa bisa jadi memang Soekarno-Hatta yang dekat dengan Jepang itu tidak diberitahu tentang status Jepang yang kalah perang dengan sekutu. Tapi akhirnya beliau memutuskan untuk menyatakan kemerdekaan dengan teks proklamasi. Nah, teks proklamasi ini kemudian menyebar ke berbagai belahan, tetapi memang sangat sulit karena dulu tidak semasif sekarang misalnya dengan adanya sosial media. Ya, untuk menyebarkan informasi tentang proklamasi kemerdekaan ini melalui berbagai media seperti mural, melalui telepon, melalui apa saja. Dan memang pada masa Jepang, informasi-informasi ini dihalau, jadi informasi itu harus satu pintu, yakni medianya Jepang. Beruntung
para aktivis-aktivis kita ini sangat kreatif. Jadi di Jakarta, di Surabaya ini kemudian mendengarkan bahwa Indonesia sudah merdeka, itu untuk menyiarkan ke pelosok-pelosok di Jawa Timur itu tidak menggunakan bahasa Indonesia, ya, tetapi menggunakan bahasa Madura. Ada yang juga yang menggunakan bahasa Jawa dan berbagai hal teknis supaya tidak diketahui oleh Jepang itu diumumkan. Dan salah satu orang yang berjasa itu adalah Soekarno ketika dia bekerja di Antara yang cabang Surabaya, dan dia kemudian dengan sangat senang sekali, dengan sangat heboh berkuar-kuar tentang kemerdekaan Indonesia. Dan ini menjadi gelombang yang euforia yang ada di Surabaya, dan orang Surabaya benar-benar meluapkan kemerdekaannya itu dengan perasaan yang sangat berbahagia. Semua orang, kata Rosihan Anwar yang melakukan perjalanan ke Surabaya, di jalan-jalan itu orang berteriak merdeka, merdeka, saking bahagianya. Dan Jepang, tentara Jepang yang ada di Surabaya itu juga tidak tahu bahwa Indonesia ini, bahwa nanti akan ada tentara AFNI, ya, tentara dari sekutu yang akan melujutinya. Nah, oleh karenanya sebelum mereka benar-benar tahu, menyadari itu, maka arek-arek Surabaya di bawah Dul Arnowo, ya, di bawah Gubernur Suryo, kemudian ada Sudirman sebagai residen Surabaya, kemudian Rajiman Nasution sebagai wali kota Surabaya, itu bergerak mengambil senjata-senjata yang ada di Jepang, yang ada di tentara-tentara Jepang. Dan tentara Jepang karena mengetahui bahwa memang Indonesia telah merdeka dan mereka dikeroyok oleh orang-orang Surabaya, maka mereka menyerahkan senjata mereka. Ada juga sih yang melalui lobi-lobi dan yang ngerti bahasa Jepang, yang dimana ada polisi, ada peta, ada tentara-tentara, laskar-laskar yang dibentuk oleh Jepang ini yang melakukan lobi-lobi sehingga mereka ini menyerahkan senjata mereka kepada arek-arek Surabaya. Padahal secara aturan mereka seharusnya dilucuti oleh tentara sekutu dan senjata ini diberikan kepada tentara sekutu. Tapi sebelum itu dilakukan, arek-arek Surabaya sudah merampas senjata-senjata mereka dengan ribuan senjata. Tetapi ya begitu masalahnya, ya. Karena yang pinter militer itu sedikit, ya. Misalnya menggunakan bom itu ya enggak semua orang bisa menggunakan. Ada cerita ada orang pada saat perang 10 November itu melempar bom, tapi dia lupa tidak membukanya sehingga oleh musuh dikembalikan lagi dan meledaklah dia. Ya karena memang SDM-nya tidak menguasai senjata yang dirampas itu. Nah, banyak sekali kasus-kasus seperti itu, ya. Nah, kita kembali ke sini. Jadi di beberapa titik arek-arek Surabaya itu berhasil merampas senjata-senjata dari Jepang. Bahkan ada pengakuan dari Bung Tomo bahwa Bung Tomo pernah mengirim senjata sampai 4 gerbong ke Jakarta karena hasil dari rampasan senjata yang ada di Surabaya ini. Dan semua orang Surabaya itu dibagi-bagikan senjata itu. Untuk apa? Untuk persiapan mempertahankan kemerdekaan. Apalagi kemudian ketika ada desas-desus bahwa Belanda itu akan memboncengi tentara sekutu untuk kembali menjajah Indonesia, maka meledaklah kemarahan itu, terlebih ketika di-trigger oleh oleh keturunan Belanda, orang Indonesia tapi keturunan Belanda yang ada di Hotel Yamato atau Hotel Orange tadi, di mana dia sangat ceroboh ketika orang sedang marah, ketika orang sedang euforia kemerdekaan, ketika seluruh orang Surabaya sedang
bergelora, ingin menjadi negara, menjadi bangsa yang merdeka. Tiba-tiba dia mengibarkan bendera Belanda. Maka semua orang itu marah menuju ke Hotel Yamato ini, dan kemudian mereka memanjat tiang bendera itu dan menyobek warna birunya, dan tinggallah merah putih. Dan ini kemudian menjadi trigger orang-orang Surabaya begitu marah kepada siapa saja, terutama adalah tentara-tentara Inggris yang sudah masuk, dan mereka mengepungnya pada tanggal 27, 28, 29. Seluruh pasukan Inggris yang sudah datang ke Surabaya itu dikepung, sehingga mereka harus meminta bantuan kepada Soekarno untuk datang ke Surabaya untuk mendamaikan atau melerai pengepungan yang dilakukan oleh tentara, oleh Surabaya, orang Surabaya, arek-arek Surabaya ini.